Lagi ngapain, no? Ya, Mas, ini Mas lagi mau sewa mobil nih. Saya bingung cari di mana ya sewa mobil sekarang. Oh, coba deh lo buka aplikasi di Trevo. Trevo. Iya, itu ada car sharing. Oh, coba saya lihat. Ini Mas. Nah, iya betul. Kan banyak pilihan-pilihannya. Ini kita bisa pilih mobil apa aja nih, berarti banyak Betul, juga jenisnya. betul. Nah, itu lo bisa deh buat nyewa. Lo mau nyewa mobil Innova, ada Fortuner, Lengkap ada ya? lengkap, lengkap. Coba deh lo pelajarin dulu deh. Oke deh, coba aku pilih-pilih dulu ya. Oke, sip. Terkabarin ya kalau udah ada ya. Siap-siap Mas. Gimana dong? Udah dapat dong mobilnya? Udah nih Mas, dapet Kijang Innova nih, kayaknya keren nih. Kita pakai Wih. jalan-jalan. Mantap. Kebetulan nih udah gua pesen nih, supirnya lagi nganterin sini. Oh gitu. Iya, Oh, nggak tunggu aja nanti. gue punya temen di Trevo. Hmm. Kita ajak ngobrol juga yuk, temen gue itu yuk, biar bisa ngejelasin apa itu Trevo. Oh boleh tuh Mas, kebetulan juga lagi bingung nih, biar lebih jelas gitu kan. Oke, Apa sih Trevo? gue telepon dulu ya. Boleh Mas. Hendra nelfon nih. Halo? Iya Mas Hendra. Apa kabar? Baik, baik. Ini aku lagi mau naik Trevo nih. Oh gitu. Lagi pakai Trevo. Wah bagus dong. Gimana pengalamannya? Kayaknya konsep Trevo keren nih. Ketemuan yuk Mbak, aku pengen nanya-nanya soal Trevo. Boleh. Jemput di kantor aja ya. Oke. Sip. Nah, ini kayaknya mobilnya udah di lobby nih Mas. Apa kita langsung aja? Ayo. Jalan. Oke, sip. Nah, ini udah datang nih Mas mobilnya, udah nyampe parkiran. Oh, oh iya. Yuk kita ke parkiran yuk. Yuk. Nanti kita ketemu sama pihak Trevo-nya. Oke, sip. Nah, ini dia mobilnya Mas. Udah nyampe. Coba kita tanya sama pihak Trevo-nya nih. Halo, selamat siang dengan Bapak Wisnu. Ya, ini Iya. saya Henry dari Trevo dan ini saya mengantarkan mobil pesanan Bapak Innova G Reborn Matic. Sebelum memulai kita cek dulu di aplikasinya untuk memulai berkendara, Pak. Oh, harus cek dulu Mas ya? Iya, betul. Terus gimana Mas? Silakan Bapak bisa foto unitnya di Oh, harus difoto dulu Iya, ya? betul, dari depan, samping kanan, samping kiri dan belakangnya. Oke. Kalau sudah kita cek odometernya, Pak ya, kita foto lagi odometernya. Odometernya juga ya? Betul, Pak. Udah Mas ya? Ya, sudah. Pak Wisnu, bagian dari protokol kesehatan kita memberikan sanitasi untuk Bapak. Dapat ini juga ya Mas? Ya, betul. Dan ini kunci kendaraannya. Oke. Ya, boleh saya ambil foto Bapak dengan Boleh. sebagai bukti serah terima ya? Boleh lihat KTP Bapak? KTP ya? Ya, betul. KTP atau SIM card. Mohon izin untuk dipoto ya, Pak ya, sebagai bukti serah terimanya. KTP dan SIM? Ya, betul. Oke. Ini KTP dan SIM Bapak. Selamat berkendara, hati-hati di jalan ya, Pak ya. Terima kasih. Oke, Sobat Grid Auto, sekarang kita mau menjemput temen dari Trevo. Dia sudah nunggu di lobi kantor. Ya. Kabar baik. Baik, nah Sobat Grid Auto, ini kita udah kedatangan nih tamu. Kita pakai ini dulu ya, seatbelt dulu ya. Kita udah kedatangan tamu istimewa dari Trevo. Oh ya. Jadi ini saya udah nyewa mobil Trevo nih tadi, Mas Wisnu, Mbak Emi sama Mas Nelson gitu. Jadi ya kita pengen nanya lebih dalam mengenai apa sih Trevo, kemudian bagaimana proses untuk melakukan car sharing di Trevo. Kemudian ada apa saja yang ada di Trevo yang bisa dilakukan digunakan oleh customer gitu. Nah, mungkin pertama ya kita langsung aja ya, Mbak Emi ya, Mas Nelson ya. Jadi kita pengen tahu nih Trevo itu kapan sih berdirinya dan itu dari mana ya, Mbak Emi? Ya. Kalau Trevo sendiri itu di Indonesia mulainya itu sudah dari bulan November 2020.
Oke. Ya, kami hadir di Indonesia, tapi parent company kami itu adalah Soka yang ada di Malaysia. Oke. Gitu. Jadi masih baru banget nih memang Mas di Indonesia untuk aplikasi car sharing seperti ini. Gitu sih. Jadi baru beberapa bulan. Baru berapa bulan ini Iya. ya? Gitu ya. Untuk jasa dari Trevo ini itu baru ada di berapa kota? Sementara ini kita mulainya di Jabodetabek dulu lah. Oke. Ya, yang deket-deket Jakarta dulu deh. Oke. Nah, kan ini tadi temen nih Wisnu udah melakukan proses apa sharing sharing care di apa namanya di Trevo. Nah, ada apa aja sih Mbak di aplikasi Trevo ini yang bisa dilakukan oleh customer? Oh, kalau yang bisa dilakukan yang pasti seperti tagline kami ya, mobilku mobilmu Mas. Ini kita casual aja boleh ya gitu. Iya, Jadi iya. kan kita nyantai nih sambil jalan-jalan nih, aku diajak jalan-jalan nih sama tim Grid Auto. Jadi customer itu bisa melakukan peminjaman mobil ya gitu. Jadi bisa pakai supir ataupun tanpa supir. Nah, Oh, jadi kebetulan bisa sekarang pakai supir sama tanpa supir bisa, ya? tapi memang sebenarnya lebih nyaman tanpa supir kayak Mas Wisnu ya. Mas Wisnu sudah Oh iya Mbak. nyetir sendiri nih gitu ya, dipilih yang tanpa driver ya. Itu bisa. Dan kebutuhannya juga bisa disesuaikan, cuma memang ada waktu nih untuk peminjamannya minimal tuh 3 jam sebelumnya. Oh, jadi nggak bisa langsung pada saat kita butuh kita langsung apa namanya minjem atau melakukan apa proses itu yang nggak bisa ya Mbak ya? Langsung secara langsung gitu ya? Nah tadi mobilnya dianterin nggak? Iya, diantar ya. Dianterin. Nah Diantar. jadi kita juga memberikan waktu untuk kustodian, istilahnya kalau di Trevo kami menyebutnya para kustodian, yaitu mereka yang pick up mobil dari pemilik mobil dianterin ke peminjam mobil. Oh. Gitu. Kalau misalnya direct nanti peminjam mobilnya rumahnya jauh terus dianterinnya jauh, Oh, oke. nanti lewat dari 1 jam kasihan customernya gitu. Ya jadi selalu ada time window-nya itu 3 jam sih untuk sebelum meminjam sampai diantar mobilnya ke Mas Wisnu. Tadi nunggu ya lumayan ya Mas ya? Lumayan sih Mbak, nunggu Iya. dulu tadi. Ada 3 jaman lebih ya? Nah? Iya, sekitar segitulah. Iya. Jadi nggak bisa langsung gitu Mbak ya? Ya mungkin Nelson mau tambahin. Iya, soalnya kita untuk menjaga kepuasan konsumen juga lah. Jadi kita janjiinnya paling telat, paling cepat 3 jam. 3 jam. 3 jam. Gitu. Karena Soalnya tadi ada takutnya- jarak waktu ya antara Betul. kustodian dengan customer ya Mbak. Betul, betul. Soalnya itu juga salah satu selling pointnya kita lah. Jadi kalau biasa kan sewa mobil harus tektokan dulu sama yang punya mobil, harus janjian ketemuan di mana segala macam. Oke. Harus diambil sendiri. Kalau Iya. pakai Trevo, kalian bisa request aja minta dianterin. Misalkan mau dianterin langsung ke rumah juga boleh aja, bilang Iya. mau jam berapa segala macam. Iya, saya baru ingat nih tadi apa yang disebutkan oleh Mas Nelson tadi bahwa kita bisa diantar ke tempat di mana kita berada gitu ya. Mas ya? Yes. Nah, itu salah satu keunggulan dari Trevo ini ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, terus kalau untuk apa namanya bagi mereka yang ingin menyewa lah ya, dan saya katakan menyewa, itu dia harus login dulu kan ya? Betul, di bikin- aplikasi ya. Betul, harus bikin akun Trevo dulu lah. Gimana tuh proses untuk Nah. bikin akun itu, Mas? Jadi tinggal download aja aplikasinya di Play Store ada, di App Store ada. Jadi Android sama iPhone dulunya bisa pakai ya. Terus tinggal daftar, bikin akun di aplikasinya. Dan nanti kita ada proses KYC cepet kok. Tinggal ambil foto KTP, ambil foto SIM, sama ambil selfie sama KTP-nya. Gitu. Jadi buat kita verifikasi data peminjam aja. Yang dimana ini prosesnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibanding kalau nyewa biasa ke perusahaan rental pada umumnya. Kan harus titip dokumen inilah, dokumen itulah yang jauh lebih ribet. Ini cuma KTP, 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 SIM, sama selfie dengan KTP. sama selfie dengan KTP. Betul. Dan semua prosesnya dalam 20 menit juga selesai gitu, dan semuanya online. Oke. Nah, setelah itu sudah bisa melakukan Setelah itu bisa langsung pesan. Betul. proses pemesanan. Oke. Nah, kalau untuk proses pemesanan sendiri itu biayanya bisa dijelaskan nggak nih Mbak Emi ini untuk kayak ini kan Innova ini berapa ya kalau dalam waktu ini gimana sih, apakah per jam atau per hari atau gimana proses ininya peminjamannya ini dari sisi biaya? Oh,
Kalau dari sisi biaya biasanya kita seharian boleh pakai, cuma memang ada maksimum kilometernya yaitu 200 km Oke. untuk penggunaannya. Jadi kalau di daerah Jakarta aja sih 200 km biasanya nggak habis sih. Itu Iya, sampai iya. mana kita ya gitu. Jadi itu bisa dan kalau misalnya lebih dari itu, lebih dari jam lebih dari 1 harian itu nanti akan ada charge yang bisa dinegosiasikan sama car ownernya langsung. Oke. Jadi 24 jam ya? Gitu Betul, ya? 24 jam. Dengan masa jaraknya itu 200 km Sehari, betul. sehari. Nah, Ya. kalau seandainya Sam- melebihi Nah, seandainya lebih nanti kita ada charge per kilometernya cuma 1.500 kok, murah. 1.500 per Betul, kilometer. betul. Wah, Gitu. gampang banget kan, dan pokoknya nggak repot lah ya. Sama sekali nggak pengeresan ribet, ya. Pak. Oke. Nah, terus kalau tadi kan secara biaya, Mm-mm. nah ini kan namanya di jalan ya, Mas ya Mbak, kan ada aja nih kejadian-kejadian yang kadang-kadang lah diserempet lah. Kemudian kalau yang lebih ini lagi ini hati-hati Iya, loh, Nuk. bener-bener. Nih, kita nih karena kalau kenapa-napa ntar kita ganti nih, waduh repot kan. Nah tuh kalau seandainya terjadi misalkan ada accident, Iya. nah itu gimana tuh? Nah, jadi gampang banget kalau seandainya ada kejadian kecelakaan atau apapun itu di jalan, nggak usah takut. Bisa tinggal hubungin supportnya Trevo aja. Nanti tim kita bakal ada yang ngebantuin kalian dari segi penanganan kecelakaannya, dari segi pembiayaannya segala macam. Oh jadi ini udah ada asuransinya ya? Betul, betul. Jadi sebagai orang-orang yang menyewakan mobilnya di Trevo, mereka akan diproteksi oleh asuransi namanya Trevo Shield. Trevo Shield. Trevo Show. Jadi harga dari dari yang kita bayarkan pada saat pemesanan Iya. itu sudah termasuk Sudah dari termasuk. asuransi. Betul. Jadi dengan asuransi itu asuransinya all risk. Jadi semua resiko pun ditanggung. Gitu. Jadi tinggal bayar biaya klaimnya aja. Tinggal bayar biaya klaimnya aja. Betul. Tapi tentu kan untuk mengklaim itu kan ada syaratnya ya, misalkan apakah si pengendaranya itu sudah memiliki melakukan berkendara dengan baik atau benar. Betul. Tapi kalau seandainya dia berlaku ugal-ugalan atau dia tidak berlaku yang proper gitu ya, Iya. itu gimana tuh? Nah, nanti kita lihat dari segi ceknya. Nah, tadi pas Mas Hendra sewa juga kan pas awal-awal ada difoto dulu kondisi kendaraan aslinya kan kayak gimana. Nah, itu dijadiin basis dari kita untuk segi klaim asuransinya. Oke. Jadi kalau seandainya sampai kenapa-napa kejadian bakal dibandingkan dengan foto-foto tersebut. Nanti dari bagian asuransinya bakal ada yang ngecek kronologisnya gimana, siapa yang salah segala macam, nanti mereka yang urus. Terus kalau seandainya ini di tengah jalan mogok, dan namanya mobil ya, walaupun sudah di servis berkala, ada aja kan kali ya entah apanya lah yang bermasalah gitu, Betul. tiba-tiba mogok di tengah jalan. Betul. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh customer? Sama, tinggal kontak supportnya kita aja 24 jam. Nanti tim kita bakal langsung nyampein ke misalkan kendaraannya mogok nih, nanti dari tim kita bakal ada yang datang ke lokasi untuk ngelihat kondisinya gimana dan bawa misalkan kalau emang perlu diderek atau segala macam. Nanti bakal dicek. Gampang banget ya. Itu dia bedanya kami dengan penyewaan mobil yang lain ya gitu ya. Kami punya customer care yang memang standby 24 jam 7 hari seminggu gitu. Jadi kalau ada masalah apa aja ya tinggal kontak call center kami aja gitu. Masalah-masalah yang tadi Mas Hendra sampaikan tuh gitu di jalan ya kan kita nggak pernah tahu ya ada apa di jalan. Iya. Mobil apa aja sih yang bisa disewa di Trevo ini? Nah, itu dia. Jadi kelebihannya Trevo dibandingkan dengan car rental biasanya yang konvensional adalah karena Trevo ini bentuknya marketplace ya. Yang jadi siapapun bisa taruh mobilnya di Trevo, bisa meminjamkan mobilnya di Trevo. Jadi saya sendiri bisa Iya, naruh kalau mobil. Pak Hendra punya mobil mau disewain, boleh banget Pak. Apalagi sekarang kan di zaman semuanya orang kerja dari rumah nih, nggak perlu ngantor, banyak dong pasti mobil yang nganggur. Nah, bisa aja daripada nganggur di rumah, mendingan sewain aja. Bisa dapat penghasilan tambahan, bisa buat bayar cicilan juga mungkin. Oh. Gitu. Nah syaratnya kalau untuk menjadi orang yang menyewakan kendaraan itu apa aja tuh? Gampang banget sih, tinggal basically nanti di aplikasi Trevo-nya udah punya akunnya, tinggal daftar untuk daftarin kendaraannya, tinggal foto STNK, tinggal
tinggal foto dari segi kendaraannya kondisinya kayak gimana, dibikin secantik mungkin lah. Jadi supaya lebih menarik banyak konsumen. Gitu aja sih. Ada syarat lainnya nggak, misalkan Nah. kendaraannya itu harus minimal tahunnya tahun sekian? Betul. Nah, ini efeknya ke asuransi juga. Jadi maksimal kendaraannya itu 10 tahun. 10 tahun. Iya, jadi kalau di tahun ini kita buka sampai 2011 kendaraan tahun 2011. Dan merek apapun boleh? apapun boleh. Tapi jangan bus atau truk juga ya. Mungkin kendaraan yang lebih Nanti tronton lagi Iya. dimasukin. iya. Iya. Kalau tronton ntar yang nyewa beda lagi tuh, Iya, Mas. Atau makanya, Pak. bus yang nyewa ntar RW gitu kan. Wah, jadi gampang banget ini. Artinya kita udah nggak perlu susah lagi untuk mencari sewa kendaraan kalau lagi butuh-butuh. Dan sekarang juga kayaknya saya ngelihat tren orang punya kendaraan itu udah agak berkurang. Betul. Dan Yang- ini juga mungkin yang menjadi dasar dari Trevo ya. Betul. Jadi sebelum kita launching di Indonesia pun kita udah ada risetnya gitu. Kita ngelihat bahwa banyak banget report yang bilang anak-anak muda milenial ke atas itu mereka cenderung lebih pilih untuk sewa daripada beli. Iya. Sama halnya dengan rumah, sama halnya dengan kendaraan apapun itu. Makanya perusahaan-perusahaan lain yang dengan sharing ekonomi benar-benar sukses gitu. Dan kita ngelihat di Indonesia dengan mobilitas yang cukup tinggi, especially di daerah Jabodetabek, pas banget timingnya. Kedepannya Mas Nelson, kira-kira Trevo akan mengadakan ekspansi ke mana lagi? Pasti, Pak. Jadi sementara ini yang kita udah pasti bakal launch adalah Surabaya, Bandung yang udah pasti deket banget. Bahkan sekarang pun walaupun kita tadi bilang hanya terbuka untuk Jabodetabek, tapi itu dari sisi mulai perjalanannya. Jadi tapi sekarang kita lihat dari data kita pun banyak yang pakai sewa, misalkan sewa ke puncak lah, liburan pas akhir minggu ke Bandung lah. Jadi bisa aja dipakai ke kota-kota itu. Tapi emang harus dibalikinnya nanti di daerah Jabodetabek lagi. Nah, untuk membalikannya nih kayak sekarang nih kita bisa janjian di mana nanti kita Betul. mau mengembalikannya, nggak harus dari tempat yang kita diantar gitu. Betul, bebas. Jadi intinya baik dari segi konsumernya, dari segi yang nyawain mobilnya mudah banget. Kalian tinggal tentuin aja ini mobil mau diambil di mana, mau diantar kemana, jam berapa. Kita bisa cover selama itu di Jabodetabek. Nggak ada biaya lagi tuh. Belum. Sementara ini kita masih promosi lah. Kita baru launching, kita masih menggratiskan untuk biaya itu. Makanya kalau mendingan coba dari sekarang deh, masih gratis. Berarti ntar ada biaya lagi ya kalau seandainya ini ya. Yes, ada biaya tambahan tapi nggak banyak. Tapi wajar lah ya, kan kita kan diberikan kemudahan ya untuk Betul. melakukan prosesnya ya. Betul. Wow, enak nih Nuk, kayaknya Nuk. Ada yang mau ditanya nggak Nuk? Kebetulan nih lagi ada Mas Nelson sama Mbak Emi nih Nuk. Boleh deh, ini Mas, ada promo khusus nggak sih kalau ini? Wih, pas banget nih. Saya biar apa? Menyewa lagi? Menyewa lagi ntar kalau duit lagi tipis siapa tahu ada promo kan? Ada banget Mas. Jadi sekarang kita baru launching di Indonesia baru 3 bulan, masih banyak promosinya nih. Jadi untuk pemesanan pertama kita bisa kasih diskon sampai dengan 500.000. Wow. Jadi lumayan ya buat kalian liburan. Bisa dibilang sangat terjangkau lah. Misalkan mobil-mobil kayak Avanza atau Innova yang kayak gini aja, kita bisa diskon sampai dengan 500.000. Itu langsung dari aplikasinya itu? Betul, langsung dari aplikasinya. Jadi kita diskon 500.000, tapi ada biaya minimumnya 100.000 gitu aja. Oke. Minimal untuk menyewa itu ada waktunya nggak sih, berapa jam atau memang tidak ada gitu? Kalau untuk mobil-mobil tidak dengan supir itu 24 jam minimal. Atau enggak kalau mau lebih cepat ya nggak apa-apa, tapi nanti dihitungnya full 1 hari. Nah, kalau dengan supir itu maksimal 12 jam. Nah, kalau dengan supir itu nanti ada biaya supirnya lagi atau itu udah include? Udah include. Oh. Jadi nanti di aplikasinya kalau Pak Hendra lihat itu ada tulisannya dengan supir atau tidak dengan supir, harga yang tercantum di situ udah termasuk. Jadi nggak ada biaya tambahan lah, nggak usah pusing. Nah, kan tadi kan disebutkan ada yang dengan supir, ada yang tanpa supir. Kalau tanpa supir berarti kita
kalau dengan supir kan kayak Mas Wisnu ini kita kan harus punya SIM ya, karena syaratnya kan salah satunya punya SIM. Betul. Nah kalau seandainya nih ada orang yang nggak punya SIM, itu boleh juga dong Boleh juga. melakukan proses di Trevo ini. Boleh. Jadi nanti pas awal-awal daftar, fotonya KTP aja. Oh. Tapi nanti ditandain, Mbak, dikasih note bahwa saya cuman mau pesan mobil dengan supir. Supir. Oke, jadi yang nggak punya SIM itu juga nggak usah takut karena sudah ada fasilitas untuk mereka-mereka yang tidak punya SIM untuk melakukan proses penyewaan di Trevo ini ya, Mbak ya. Iya, coba. Jaminan dari Trevo sendiri dengan kondisi pandemi saat ini apa ini? Supaya orang yang bepergian pun juga nggak khawatir nih kendaraannya harus disinfektan kah atau diberikan fasilitas-fasilitas apa terkait dengan kondisi sekarang ini. Betul. Jadi setiap sebelum ada perjalanan pemesanan nih, tim custodian kita bakal mendisinfektan mobil-mobilnya dulu. Jadi dipastikan bahwa ketika kalian masuk mobilnya udah bersih. Oh, jadi udah dijamin lah ya, udah dilakukan proses itu ya, disinfektan ya. Betul. Itu salah satu prioritas kita juga. Dan yang kita lihat juga sekarang orang-orang cenderung lebih pilih mobil privat seperti ini dibandingkan kalau seandainya pakai ride sharing. Iya. Misalkan karena orang-orang di saat COVID seperti ini mereka mikir juga, waduh ini mobil berapa banyak orang yang pakai seharian gitu kan. Mungkin macam-macam orangnya belum tahu apakah semuanya menjaga protokol atau enggak. Sedangkan kalau seandainya sewa mobil seharian dan cuma dipakai sendiri kan itu udah jelas aman. Ya, jadi ada kit yang kami berikan setiap penyewa itu isinya ada masker, ada hand sanitizer gitu ya, yang bisa digunakan oleh para pengguna. Gitu. Satu mobil dapat satu kit gitu. Oke. Untuk biaya yang yang dibayarkan nih, itu udah termasuk biaya ini ya, bahan bakar semuanya sudah masuk ya? Bahan bakar belum. Oh, bahan bakar belum. Bahan bakar harus top up sendiri lah. Oh, itu Iya. nanti ketahuannya gimana? Penggunaan bahan bakarnya itu? Nah, jadi kan nanti pas awal tadi Pak Hendra pesan kan harus foto dulu tuh odometernya. Itu juga kan kelihatan ada berapa bahan bakarnya. Jadi nanti ketika pengembalian harus disamakan lagi levelnya. Oh, kalau seandainya dia nggak menambah, kena cas lagi ya? Betul. Oke, jadi itu hanya untuk penyewaan saja sama asuransinya ya? Betul. Kalau untuk bahan bakar, misalnya parkir, Parkir. tol, Iya. nah, itu diserahkan kepada si pemesan. Pengguna. Betul, Iya. tergantung penggunaan masing-masing. Dan nggak usah takut untuk kalangan Indonesia semua, mungkin sekarang udah ada semuanya udah punya e-wallet ya. Ya, kita juga menerima pembayaran pakai semua e-wallet seperti GoPay lah, pakai OVO lah. Atau pakai selain itu kartu kredit? Kartu Bisa. kredit bisa, Kartu kredit transfer transfer bisa. juga bisa. Oh. Jadi kalau dari segi payment sudah cukup komplit sih. Udah komplit sih semuanya ada. Ada lagi No, kayaknya kalau aku sih udah cukup dapat gambaran ya mengenai Trevo ini ya, kemudian juga bagaimana kita sebagai guest atau sebagai orang yang menyewa dan mereka yang ingin menjadikan mobilnya itu ditrevoin gitu ya. Trevoin aja. Oke. Baik deh, Mbak Emi, Mas Nelson, makasih banyak ya Sama-sama, atas Pak. informasinya. Mudah-mudahan nih informasi ini bermanfaat juga nih, bukan hanya sebagai konsumen, sebagai guest, tapi juga sebagai host gitu. Betul. Siapa tahu kan di tengah pandemi ini juga dia bisa memanfaatkan kendaraannya sebagai kendaraan yang bisa disewakan atau ditrevoin kalau kata Betul, Mbak Emi. trevoin aja. Oke, thank you ya, Iya, Mbak ya. terima Sama-sama, kasih. thank you. Ini kita dianterin balik lagi kan? Oh iya Mas? pasti ya. dong. Oke, kita balik lagi ya. Anterin dulu, ntar udah gitu kita mau kemana? Jalan-jalan lah. Puncak lah. ini. Aja.